Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu kembali ya, walaupun mungkin kondisinya masih sama, yaitu ada yang namanya pandemik corona ini. Tapi yakin dengan kita terus berdoa, mudah-mudahan pandemik ini akan berakhir. Nah, hari ini kita masih belajar biologi di kelas 11 ya. Kita lanjutkan, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jaringan hewan. Nah, untuk jaringan hewan pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai jaringan epitel, jaringan otot, dan satu lagi jaringan syaraf. Hari ini kita akan bahas pembahasan terakhir jaringan hewan. Yang terakhir adalah yang namanya jaringan ikat ya. Tapi sebelumnya Ibu nge-start dulu untuk tujuan pembelajarannya, yaitu untuk mengetahui macam-macam jaringan ikat, mengetahui fungsinya, dan juga mengetahui struktur yang berbagai macam dari jaringan ikat ini. Nah, apa itu jaringan ikat? Oke, kalau definisikan, jaringan ikat itu adalah jaringan yang menghubungkan antara satu jaringan dengan jaringan yang lain ya. Dimana jaringan ikat juga berfungsi untuk penyokong jaringan-jaringan yang lain. Nah, jaringan ikat di dalam organ tersusun oleh yang namanya sel spesifik dan yang namanya matriks ya. Nah, dimana untuk matriksnya sendiri itu ada dua. Yang pertama ada sel hidup dan sel serabut. Sedangkan untuk sel hidupnya itu ada tiga, yaitu ada fibroblast, kemudian ada plasma, dan ada makrofag. Untuk fibroblasnya ini ada berupa serabut, sedangkan plasmanya berupa antibodi, dan makrofaganya itu berupa fagositosit. Adapun untuk sel serabutnya ini dihasilkan oleh yang namanya fibroblast, yaitu tersusun oleh fibroblastnya ada kolagen, ada retikular dan elastik, dimana untuk kolagennya ini akan memberikan kekuatan dan bersifat fleksibel, sedangkan retikularnya ini untuk menyatukan dan elastiknya untuk membuat suatu sel tersebut balik lagi ke bagian semula. Nah, biar kalian paham maksudnya apa, jadi contoh sederhana ya, kenapa jaringan ikat itu dia seperti itu, karena mungkin sederhana kayak gini, ketika kalian dicubit ya, apakah si kulit tersebut akan kondisinya itu akan jadi gepeng atau dia balik lagi. Nah, yang kalian perhatikan biasanya dia balik lagi dan kemudian dia kembali kuat lagi. Kenapa itu? Semua itu karena ada yang namanya ada fibroblast tadi, yaitu ada si kolagen yang menguatkan, kemudian yang mengakibatkan elastis juga seperti itu. Kemudian untuk jaringan ikat ini ada 5 macam ya. Yang pertama ada jaringan ikat longgar. Nah, biasanya kalau kalian perhatikan di gambar di sini, si jaringan ikat longgar ini adalah jaringan yang letaknya itu berdempetan dengan jaringan epitel ya. Selanjutnya kemudian ada jaringan ikat padat. Nah, yang itu ada gambarnya. Nah, kalau jaringan ikat padat ini biasanya yang menghubungkan antara otot dengan tulang. Selanjutnya ada yang disebut dengan jaringan tulang ya. Nah, itu yaitu jaringan tulang, udah pasti tahu mungkin gambarnya itu. Kemudian ada juga jaringan tulang rawan. Oke, nah itu gambarnya. Dan satu lagi ada yang disebut dengan jaringan adiposa, dan terakhir ada yang disebut dengan jaringan darah. Nah, itulah dia beberapa gambaran dari jaringan ikat. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu, dimulai dari jaringan yang pertama, yaitu jaringan ikat longgar. Nah, kalau kalian perhatikan si jaringan ikat longgar ini, jaringan ikat longgar ini yaitu jaringan yang paling banyak ada di tubuh, memiliki fungsi yaitu untuk merekatkan jaringan epitel ke jaringan bawahnya, dan biasanya pembungkus organ. Di mana jaringan ikat longgar terdiri dari 3 sel pembentuk jaringan ikat dan 3 serabut. Nah, kenapa disebut ikat longgar? Karena ikatan serabutnya ini longgar seperti itu. Nah, itu gambarnya ya. Oke. Selanjutnya yang kedua yaitu ada yang disebut dengan jaringan ikat padat. Nah, untuk jaringan ikat padat, serabut yang dominannya adalah kolagen, di mana memiliki sifat yaitu fleksibel dan kuat tapi tidak elastis. Sel penyusun utamanya adalah fibroblast, di mana kita bisa menemukan jaringan ikat padat itu di bagian tendon. Kemudian ada fascia dan ada yang disebut dengan ligamen. Nah, untuk tendon, bisa kalian perhatikan di gambar. Nah, tendon itu kurang lebih seperti yang ada di sana, yaitu yang menghubungkan antara tulang dengan otot ya, itu tendon. Kemudian ada yang disebut dengan ligamen, yaitu penghubung antara tulang dengan tulang.
Oke, nah itu gambarnya. Dan satu lagi ada yang disebut dengan fascia. Kalau fascia itu adalah yang membungkus serabut-serabut otot. Bisa di serabut otot bagian luar ataupun serabut otot bagian dalam. Nah, itulah dia mengenai jaringan ikat padat. Selanjutnya, kemudian yang ketiga ada yang disebut dengan jaringan tulang. Oke. Nah, untuk jaringan tulang, jaringan tulang ini disusun oleh sel spesifiknya ada 3. Yang pertama ada osteoblast yang menghasilkan osteosit. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan osteosit, yaitu yang membantu dalam sintesis komponen organik. Dan yang ketiga yaitu ada osteoklas yang menjaga dan memperbaiki. Adapun matriksnya ada 2. Yang pertama ada serabut kolagen dan kalsium dan mineral lainnya dan mineral. Nah, uniknya biasanya kalau masih kecil serabut kolagennya itu banyak ya, tapi kalsiumnya sedikit. Tapi ketika sudah dewasa, serabut kolagennya itu yang elastisnya sedikit, tapi kalsiumnya banyak, sehingga kadang-kala terjadi yang namanya fenomena pengapuran, yaitu suatu kadar kalsium pada tulang akan meningkat dan kolagen akan turun saat tulang makin dewasa. Nah, kalau kalian perhatikan di gambar, inilah gambaran dari yang namanya sel tulang ya. Kalau misalnya kita potong secara membujur, melintang ya, melintang. Nah, di sana itu ada gambarannya di mana sel tulang kita itu disusun oleh yang namanya osteosit. Nah, itu gambar yang ana. Kemudian ada yang disebut dengan lamela atau lakuna, yaitu tempat si osteosit itu ada. Selanjutnya kemudian ada kanalikuli ya. Nah, kanalikuli itu adalah kanal gitu. Jadi yang menghubungkan antara satu lamela ke lamela lain. Dan satu lagi pembuluh darahnya di mana? Nah, untuk pembuluh darahnya itu ada di bagian tengah. Nah, biasanya pembuluh darah dan syaraf itu di tengah dikenal dengan istilah namanya saluran Hofers ya. Kemudian selanjutnya yang ketiga yaitu ada yang disebut dengan jaringan tulang rawan. Nah, ini dia. Jaringan tulang rawan ini disusun oleh sel spesifik kondrosit atau sel tulang rawan, di mana dinding sel rabutnya ini fibrosa. Kemudian serabut penyusunnya ada kolagen, elastis, dan fibrosa. Semakin tinggi kolagen ini akan mengakibatkan semakin kuat tulang rawannya. Nah, tulang rawan ini dibagi 3. Yang pertama yaitu ada tulang rawan hialin, di mana serabut elastisnya ini ada serabut kolagen. Kemudian kita bisa menemukan tulang rawan hialin di embrio, yaitu seluruh ngelaka embrio. Kalau dewasa itu hanya ada tulang rusuk, sendi, dan saluran pernafasan. Yang kedua yaitu ada tulang rawan elastis, di mana penyusunnya adalah serabut elastis dan kolagen. Selanjutnya kemudian yang terakhir yaitu ada tulang rawan fibrosa. Penyusun dominannya jelas pasti serabut fibrosa dan berfungsi untuk penyokong dan proteksi. Adapun kita bisa temukan di bagian apa sih hubungan antar tulang. Oke, selanjutnya kemudian yang keempat yaitu ada yang disebut dengan 1, 2, 3, 4, 5 ya. Yang kelima itu yang disebut dengan jaringan adiposa atau orang sering mengatakan jaringan lemak. Nah, kalau kalian perhatikan mungkin kalian bertanya kenapa ya kok jaringan adiposa ini masuk ke jaringan ikat ya. Kenapa? Karena ini disusun oleh jaringan ikat longgar yang terspesialisasi untuk penyimpanan lemak dan biasanya berada di bawah kulit. Fungsinya yaitu sebagai cadangan energi dan sebagai penghangat tubuh. Dan jaringan ikat terakhir yaitu jaringan darah ya. Nah, jaringan darah ini masuk ke dalam jaringan ikat karena tersusun oleh 2 bagian, yaitu ada yang disebut dengan plasma dan sel darah. Adapun untuk plasma darahnya ini disusun oleh yang namanya air, dan satu lagi yaitu mulai dari protein albumin, globulin, dan fibrinogen yang biasanya bermanfaat yaitu dalam proses pembekuan darah. Untuk sel darahnya sendiri yaitu ada 3, yaitu ada eritrosit, leukosit, dan satu lagi yaitu trombosit. Eritrosit sel darah merah, leukosit sel darah putih, dan trombosit yaitu keping-keping darah. Oke, nah mungkin pembahasan hari ini cukup dulu sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Mohon maaf bila ada kurangan, selalu semangat buat belajarnya. Jangan lupa kalau misalnya kalian masih ada pertanyaan, boleh silahkan tanyakan langsung seperti biasa ke nomor ibu di bawah ini. Dan jangan lupa untuk tugasnya seperti biasa ada di classroomnya ya. Selalu semangat buat belajarnya, selalu jaga kesehatannya, dan kalau keluar rumah selalu gunakan maskernya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.